Gua akan menceritakan lagi nih kasus orang yang menghilang di gunung secara misterius. Menurut gua, episode kali ini itu creepy banget karena ada sebuah kasus di mana orang ini menghilang di gunung secara sekejap mata. Yang padahal 30 detik sebelumnya orang ini itu masih ada tuh di hadapannya dia. Terus juga ada cerita tentang anak kecil yang katanya dia tuh diajakin main petak umpet sama raksasa yang ada di dalam hutan. Lalu juga ada cerita tentang anak kecil yang dibawa oleh makhluk dari dalam hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Sebelum gue mulai acara malam Jumat kali ini, gue punya kabar baik lagi nih. Gue baru aja ngebuat acara baru eksklusif yang bernama Behind the Scene Live Streaming Email Berhantu. Dalam acara ini, gue bakalan live streaming mensortir email-email yang berisi cerita, foto, video penampakan yang udah dikirimkan oleh netizen ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Nah, untuk informasi lebih lanjut, lo klik aja tuh tombol subscribe lalu klik tombol join. Nanti bakalan muncul sebuah video penjelasan bagaimana cara mengakses behind the scene live streaming email berhantu. Sekarang lanjut ke videonya ya. 3. Cucu tersayang. Kisah nyata mengerikan tentang orang yang hilang di gunung kali ini bener-bener aneh banget karena ada makhluk yang menculik atau memindahkan bocah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang gak masuk akal. Pada tanggal 21 Mei tahun 1941, ada seorang ibu yang bernama Betty Albrecht dan juga putranya yang masih berusia 3 tahun yang bernama Eldridge pergi ke rumah neneknya. Nah, gue tidak mendapatkan informasi mengenai nama neneknya nih. Walaupun begitu, demi kepentingan cerita, gue sebut aja neneknya ini dengan sebutan Fulana. Ibu Betty membawa anaknya si Eldridge ke rumah Fulana yang lokasinya ada di salah satu desa yang bernama Maryland, Amerika Serikat. Kebetulan rumahnya Fulana ini ada di pinggiran hutan. Di belakang rumahnya Fulana persis ada hamparan rumput seluas 250 meter persegi dan selanjutnya ada hutan dengan pepohonan yang cukup tinggi. Sang anak, Eldridge, ini suka banget main ke rumah nenek Fulana karena dia bisa tuh lari-larian di hamparan rumput atau juga bermain di sekitaran hutan. Biasanya, Eldridge ini suka main dengan ketiga anjingnya Fulana. Mereka bakalan lari-lari, main tanah, atau main frisbee. Nah, pada hari itu, sang ibu Betty ini menitipkan Eldridge ke Fulana. Betty bilang kalau dia hari ini pengen tiduran sebentar karena kecapean ngurus anak. Ya udah deh, Fulana mempersilahkan Betty untuk tidur. Fulana juga bilang kalau dia bakalan mengawasi Eldridge yang lagi main-main bareng dengan anjingnya di hamparan rumput. Ya udah deh, Betty masuk ke dalam rumah lalu dia beristirahat. Posisinya pada saat itu adalah Fulana ini duduk di kursi teras menikmati teh hangat, mengawasi Eldridge yang bermain di hamparan rumput bareng anjingnya sambil juga sesekali membaca buku. Suasananya pada hari itu enjoy parah lah, happy-happy aja. Nah, pas Fulana lagi baca buku, persisnya di sekitaran jam 2 siang, Fulana mendengar suara teriakan dari Eldridge. Sebagaimana yang lo tahu ya, bocil yang berumur 3 tahun itu selalu aja teriak. Terkadang teriakannya itu menandakan hal yang berbahaya, tapi lebih seringnya adalah teriakannya ini emang terdengar seperti teriakan yang berbahaya, tapi kenyataannya adalah teriakan yang biasa aja. Lo yang punya anak atau hidup di sekitaran bocil-bocil pasti paham lah ya maksud gue. Nah, pada momen Fulana mendengar teriakan dari Eldridge, menurut dia, teriakannya ini seperti menandakan ada sesuatu yang penting banget nih. Fulana pun menutup bukunya dan melihat ke arah hamparan rumput. Pas di momen ini, yang dia lihat adalah tidak ada tuh keberadaannya Eldridge dan juga anjing-anjingnya. Fulana langsung berdiri dari kursinya, berjalan cepat menuju hamparan rumput dan pas dia lihat sekitaran, Eldridge dan anjing-anjingnya ini nggak kelihatan juga. Gak lama, Fulana mendengar suara teriakan dari Eldridge lagi, tapi teriakannya ini sekarang muncul dari dalam hutan. Fulana di satu sisi bingung karena suara teriakan yang pertama itu tadi sepertinya itu bersumber dari sekitaran hamparan rumput. Nah, entah kenapa suara teriakan yang kedua, suaranya itu seperti bersumber jauh dari dalam hutan. Dari sini, Fulana punya firasat kalau Eldridge yang tadinya ada di hamparan rumput, somehow beberapa detik kemudian sekarang ada di dalam hutan. Pas ini, Fulana merinding karena sepertinya ada sesuatu atau seseorang yang membawa cucunya
masuk ke dalam hutan dengan cepat. Fulana langsung berjalan cepat masuk ke dalam hutan sambil memanggil-manggil Eldritch. Fulana sesekali mendengar suara teriakannya Eldritch, tapi entah kenapa suara teriakannya ini makin lama itu kayak semakin menjauh. Fulana pun berjalan cepat menuju ke suaranya teriakannya Eldritch, dan sampai akhirnya Fulana ini tiba di sebuah sungai yang kecil. Begitu sampai di sungai, dia lagi-lagi mendengar suara teriakannya Eldritch, tapi suara teriakannya kali ini itu seperti ada yang membungkam. Ya udah deh, Fulana lanjut lagi tuh berjalan cepat menyusuri sungai kecil ini. Gak lama, Fulana melihat satu anjingnya itu di seberang sungai. Anjingnya ini kelihatan lagi menggonggong buas gitu, seperti kayak berani-berani takut gitu ke satu arah. Nah, Fulana langsung memanggil anjingnya tuh. Sang anjing langsung melompat-lompat menyeberangi sungai. Sekarang posisinya si anjing ini ada di sebelahnya Fulana persis dan masih juga menggonggong ke satu arah. Menurut kesaksian Fulana, anjingnya ini kayak sedang menggonggong ke sesuatu, tapi di sekitaran Fulana itu ya cuman kelihatan pohon aja. Dia tidak melihat sekiranya objek atau orang untuk digonggongin. Karena dirasa kondisinya udah mulai berbahaya nih, Fulana berusaha tuh membawa anjingnya untuk balik lagi ke rumah. Walaupun begitu, anjingnya ini tetap nggak mau pergi dari spotnya. Dia mau stay aja di situ. Ya udah deh, mau nggak mau, Fulana sendirian yang balik lagi ke rumah. Di rumahnya, dia langsung bangunin Betty, menceritakan apa yang baru aja terjadi, dan mereka berdua balik lagi ke spot yang tadi. Pas mereka berdua sampai di spot ini, mereka melihat kalau anjingnya Fulana ini masih stay di spot yang sama sambil menggonggong dan menggeram. Mereka pun coba periksa tuh ke arah anjingnya ini tuh menggeram, dan hasilnya adalah ya mereka tidak melihat apapun. Yang mereka lihat cuman hutan, sungai, dan pohon. Pas ini Fulana yakin kalau Eldritch ini diculik, dan mereka berdua setuju tuh untuk menelepon kepolisian dan ranger untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Fulana, Betty, dan anjingnya ini balik lagi ke rumah menelpon polisi, dan gak lama polisi datang tuh bareng juga dengan ranger. Setelah dilakukan briefing singkat, mereka semua langsung melakukan pencarian, dimulai dari spot di mana anjingnya Fulana ini itu menggonggong. Pas itu di sekitaran 50 meter dari spot ini ditemukan jejak kaki orang dewasa dan juga jejak kaki anak kecil. Yang besar dugaan jejak kaki yang kecilnya ini merupakan jejak kakinya si Eldritch. Jejak kakinya ini mengarah masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Mereka ikutin lagi tuh jejak kakinya ini, dan tiba-tiba jejak kakinya Eldritch ini menghilang. Besar dugaan adalah di spot ini sang orang dewasa itu kayak menggendong Eldritch dan terus berlari masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Mereka telusurin lagi tuh jejak kakinya, dan tiba-tiba jejak kaki dari sang orang dewasa ini juga mendadak hilang. Dari sini mereka semua bingung, kok bisa jejak kaki itu mendadak hilang? Apa jangan-jangan mereka ada di sekitaran sini? Yaudah deh, mereka coba fokuskan pencarian di spot di mana jejak kaki ini mendadak hilang, dan hasilnya adalah Eldritch masih juga belum ditemukan. Dikarenakan matahari udah mulai terbenam, pencarian pada malam itu diberhentikan terlebih dahulu. Pada malam harinya ya, Fulana nih terus-terusan menangis, menyalahkan dirinya sendiri karena dia merasa dirinya tuh nggak kompeten untuk menjaga sang cucu. Betty di satu sisi ini antara bingung, sedih, dan juga marah. Kayak kok bisa anak gue hilang begitu aja. Besok harinya, begitu matahari terbit, pencarian pun dilakukan lagi. Sekarang wilayahnya itu masih di sekitaran spot di mana jejak kaki itu menghilang, tapi ini lebih luas lagi. Nah, di sekitaran 6,5 km dari jejak kaki spot ini tuh menghilang, salah satu tim pencari ini melihat ada sebuah rawa gitu di dalam hutan. Pada saat mereka sedang mengamati rawa ini, mereka dengan samar-samar mendengar ada suara seperti anak kecil yang sedang menangis. Dirasa ini adalah titik terang dari pencarian ya. Kru tim pencari ini menyusuri masuk ke dalam rawa. Pas mereka di tengah rawa, mereka melihat ada semacam gundukan tanah besar. Nah, di gundukan tanah besar ini ada semacam lubang gitu. Dan dari lubang ini suara anak kecil yang sedang menangis terdengar semakin jelas. Mereka coba menoleh ke dalam lubang ini, dan di sana mereka menemukan anak kecil sedang tertidur di atas daun yang tersusun rapih. Daunnya ini tersusun rapih, seakan-akan kayak lubang di tengah rawa ini adalah sarang dari semacam hewan. Dan ternyata anak kecil yang tertidur sambil menangis di dalam sarang ini ya adalah Eldritch. Eldritch pun dibangunin oleh kru tim pencari, dan pas dia bangun dia kelihatan bingung. Kondisinya Eldritch pada saat itu agak compang-camping. Wajahnya penuh dengan noda tanah, bajunya robek, dan juga dia nggak pakai sepatu. Walaupun begitu, tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. So, bisa dibilang dia baik-baik aja. Eldritch dan kru tim pencari dibawa pulang bertemu dengan Betty dan juga Fulana. Setelah pertemuan ini ya, setelah Eldritch dipulihkan kembali, Betty dan Fulana ini nanya, Eldritch, kok kamu bisa mainnya tuh sampai jauh banget, sampai masuk ke hutan, ke tengah rawa yang jaraknya itu sekitaran 6-8 km dari rumah nenek? Eldritch menjawab, dia nggak tahu apa-apa. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia emang dibawa oleh sesuatu atau seseorang, tapi nggak tahu. Ya, dia kayak tertidur gitu dan sadar-sadar udah ada di lubang dan ditemukan oleh sama
kru tim pencari. Karena Eldridge ini ditemukan dengan kondisi yang relatif selamat dan baik-baik aja, kasus mengenai Eldridge ini tidak digali lebih dalam lagi. Menurut Betty dan Fulana, mereka nggak pedulilah tentang apa atau siapa yang menculik Eldridge. Yang penting, anaknya atau cucunya yang tersayang ditemukan dan selamat. Kedua, raksasa dari hutan. Kisah nyata mengerikan tentang orang yang menghilang di gunung kali ini benar-benar creepy karena korbannya ini adalah bocil yang masih berumur 2 tahun dan dia diculik oleh raksasa yang ada di hutan. Pada siang hari yang cerah, tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1950, ada anak kecil berusia 2 tahun yang bernama Jackie Copeland sedang piknik di sebuah taman yang ada di pinggiran kota Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada hari itu, Jackie mengunjungi taman ini bersama dengan ayahnya yang bernama Fulan dan juga ketiga kakak perempuannya. Nah, taman yang mereka kunjungi ini kebetulan lagi rame dengan pengunjung. Di beberapa spot taman itu banyak banget orang tua beserta anak-anaknya sedang menggelar tikar, bersantai sambil juga bermain. Lalu sedikit gambarannya, di area taman ini terdapat juga rawa yang cukup dalam. Lalu di sekitaran taman dan rawa ini terdapat hutan. Pada hari itu, setelah Fulan menggelar tikar, memakan bekal, dan bermain dengan anak-anaknya, dia ngobrol berbaur dengan beberapa orang tua lainnya. Sementara itu, Jackie dan juga kakaknya ini main-main bareng dengan anak-anak lain yang juga lagi piknik di taman itu. Dirasa taman ini kayaknya banyak orang dan juga aman, Fulan merasa tidak perlu fokus banget tuh mengawasi anaknya. Dia kayak membiarkan Jackie dan kakaknya untuk bermain bebas di taman ini. Ya udah deh, Fulan pun lanjut lagi tuh, asik ngobrol dengan orang tua lainnya. Beberapa saat kemudian, ketika dirasa udah cukup ngobrolnya, dia melihat tuh ke ketiga anaknya yang cewek. Pas ini dia notice kalau Jackie tidak terlihat bareng dengan kakak-kakaknya. Fulan lalu menghampiri ketiga anaknya dan bertanya, "Jackie kemana ya? Kok nggak main bareng?" Pas itu ketiga anaknya itu menjawab, "Nggak tahu. Jackie tadi sempat main sendirian." Fulan pun melihat sekitaran. Dia memperhatikan seluruh sudut taman dan di sini dia mulai sadar bahwa dia sama sekali tidak melihat keberadaan Jackie. Fulan lalu mencari tuh keberadaan Jackie dan gak lama kemudian Fulan menyimpulkan kalau Jackie udah gak ada di taman ini. Paniklah Fulan, dia lalu meminta pertolongan orang tua lainnya yang ada di taman ini untuk mencari keberadaan Jackie. Namun setelah diabsen satu-satu, masih nggak kelihatan juga keberadaan Jackie. Singkat cerita, Fulan langsung menghubungi polisi dan mulai dilakukan pencarian ke area di sekitaran taman. Persisnya adalah di hutan dan juga rawa. Pada saat pencarian ini ya, kepolisian dan juga orang-orang yang di taman berkesimpulan bahwa gak mungkin Jackie berenang di rawa atau menyeberangi rawa karena rawanya ini cukup dalam. Gak mungkin juga Jackie masuk ke dalam hutan karena ada semacam pembatas gitu di antara taman dan hutan. Selain itu juga, hutannya ini cukup liar. Kepolisian dan orang-orang di sana itu kesulitan untuk masuk ke hutan karena tidak ada jalur trekking untuk masuk ke hutan. Kalau orang dewasa aja kesusahan untuk masuk ke dalam hutan, apalagi anak kecil yang umurnya masih 2 tahun. Jadinya, polisi dan orang-orang berkesimpulan kalau Jackie ini ngumpet di sekitaran area taman. Walaupun begitu, Fulan ini bersikeras kalau Jackie itu nggak ada di taman ini. Dia pasti main ke daerah rawa atau masuk ke dalam hutan. Ya udah deh, pencarian pun terus dilakukan dan sampai malam hari, Jackie masih belum juga ditemukan. Besok harinya, pencarian dilakukan lagi. Dirasa bahwa yakin banget kalau Jackie udah nggak ada di taman nih. Kali ini fokus pencariannya adalah sekitaran rawa dan juga ke dalam hutan. Nah, di pencarian kedua ini ada kru tim pencari yang menyusuri pinggiran rawa. Mereka terus berjalan di pinggiran rawa sampai sekitaran 3 km dari taman. Nah, pas itu mereka menemukan sebuah bangunan besar yang sudah tua dan terbengkalai. Diketahui ya kalau bangunan besar tua terbengkalai yang ada di tengah hutan ini adalah bekas pabrik minyak. Pas itu, kru tim pencari berpikiran, gak mungkin sih kalau Jackie ada di sekitaran sini karena ini udah terlalu jauh men dari taman. Bangunan pabriknya pun udah dimakan usia dan juga alam. Kayaknya gak mungkin nih ada anak kecil yang bisa masuk ke dalam bangunan ini. Pas mereka mau jalan balik lagi ke taman, dari salah satu pohon yang besar mereka melihat siluet anak kecil mengintip dari balik pohon. Kru tim penyelamat ini perhatiin nih siluetnya ini dan gak lama siluetnya itu ngumpet di balik pohon. Lalu beberapa detik kemudian siluetnya ini ngintip lagi dan ngumpet lagi. Kru tim penyelamat merasa aneh dengan gerak-gerik siluet yang ada di balik pohon. Walaupun begitu, mereka memberanikan diri dan nyamperin tuh siluet ini. Dan ternyata siluet dari anak kecil yang ngintip dan ngumpet dari balik pohon ini adalah
Jackie. Mereka pun membawa pulang Jackie ke taman dan dipertemukan tuh dengan Fulan dan juga keluarganya. Singkat cerita, Jackie dibawa ke rumah sakit dan diperiksa kondisinya. Hasil pemeriksaannya dokter adalah kondisinya Jackie ini relatif normal dan baik-baik aja. Emang ada sih sedikit luka lecet gitu di tangan Jackie. Dokter ini berasumsi kalau lecetnya ini disebabkan tergesek dahan atau ranting pohon. Tapi overall kondisinya Jackie ini baik-baik aja. Setelah diperiksa, Jackie pun akhirnya ditanya-tanyain tuh sama Fulan, polisi, dan juga semua orang yang ada di dalam misi pencarian ini. Pertanyaan terbesar adalah, kemana aja Jackie selama 24 jam terakhir? Pas itu Jackie menjelaskan bahwa pada saat dia main di pinggiran taman, di pagar pembatas antara hutan dan juga area piknik, dari dalam hutan dia melihat siluet seseorang. Seseorangnya ini menurut Jackie itu tinggi banget. Tingginya pokoknya tinggi banget. Nah, siluet dari orang ini awalnya ngintip dari balik pohon, tapi lama-kelamaan dia kayak bergestur memanggil Jackie gitu untuk nyamperin dia. Jackie yang masih polos ya, yang umurnya masih 2 tahun, itu nyamperin lah itu orang. Tapi pas dia nyamperin, pas dia nengok di balik pohon, orangnya ini tuh udah nggak ada. Dia pun melihat sekelilingnya dan ternyata orangnya ini ada di pohon yang lain, yang lebih dalam lagi masuk ke dalam hutan. Pas itu orangnya ini lagi-lagi manggil Jackie, kayak ngajak Jackie untuk menghampirinya. Begitu disamperin, ternyata orangnya lagi-lagi di pohon yang lain yang lebih dalam masuk ke hutan. Begitu terus sampai akhirnya Jackie masuk tuh ke dalam hutan. Nah, menurut cerita Jackie, si raksasa ini kayak ngajakin Jackie untuk main kejar-kejaran atau main petak umpet di dalam hutan. Namanya juga bocil berumur 2 tahun ya, diajakin main petak umpet itu mah mau aja, seru-seru aja. Jadinya Jackie ikutin aja terus nih ajakan dari raksasa ini. Jackie masuk tuh ke dalam hutan sampai akhirnya dia melihat pabrik tua yang sudah terbengkalai. Pas ini Jackie mulai takut karena bangunan ini tuh kelihatannya serem banget. Gak lama dia melihat kru tim pencari lewat mendekati bangunan pabrik tua ini. Jackie tadinya mau nyamperin ke kru tim pencari, tapi dia takut kalau kru tim pencari ini bakalan kabur kalau disamperin sama Jackie. Ya udah deh, Jackie pada saat itu cuma bisa ngintip dari balik pohon, ngumpet, ngintip, dan ngumpet. Karena ada kru tim penyelamat yang notice dengan gerak-geriknya Jackie, ya udah deh, Jackie pun diselamatkan dan dibawa balik. Pas itu, Fulan dan semua orang yang mendengar cerita dari Jackie ini nggak begitu percaya. Mereka berpikiran bahwa ada orang nih yang menculik Jackie dan menggendong Jackie masuk ke dalam hutan. Cuman ya, Jackie terus-terusan menceritakan hal yang sama. Dia bilang kalau ada raksasa dari dalam hutan yang ngajakin dia main. Dikarenakan Jackie ditemukan dalam keadaan yang selamat, kepolisian pun memutuskan untuk menutup kasus ini begitu aja. Pertama, menghilang dalam sekejap mata. Kisah nyata mengerikan tentang orang yang menghilang kali ini benar-benar aneh banget. Bahkan ya sampai sekarang kasusnya ini masih belum terpecahkan karena orangnya ini benar-benar menghilang dalam sekejap mata. Jadi pada tahun 2007 ada seorang wanita yang bernama Barbara Bolik yang hidup bahagia berkeluarga selama 14 tahun dengan suaminya. Diketahui ya, walaupun Barbara sudah berusia 55 tahun, dia terkenal sebagai wanita yang sehat dan energik. Dia suka banget tuh bersosialisasi dengan tetangga dan temannya sambil juga beraktivitas fisik seperti jogging, naik gunung, dan kegiatan outdoor lainnya. Nah, pada tanggal 17 Juli tahun 2007, Barbara dan suaminya ini kedatangan tamu. Tamunya ini merupakan sepupunya Barbara yang bernama Donna dan juga pacarnya yang bernama Jim. Sedikit info ya, Donna dan Barbara diketahui mempunyai hubungan persaudaraan yang akrab. Mereka berdua kalau lagi ngumpul acara Thanksgiving atau lagi senggang, sering lah ya nongkrong bareng. Mereka berdua bisa akrab banget karena mereka mempunyai kesukaan yang sama, yaitu seneng banget kegiatan outdoor. Pada hari itu, Donna bersama pacarnya datang ke rumahnya Barbara karena sebenarnya mereka berdua atau bertiga, mereka tuh udah berencana untuk melakukan kegiatan outdoor bareng. Nah, satu kegiatan yang mereka berdua antisipasi banget adalah besok pagi mereka bakalan naik gunung, piknik kecil-kecilan gitu di sebuah hutan yang ada di perbatasan kota Idaho, Amerika Serikat. Menurut info yang udah mereka kumpulkan, di sana terkenal banget dengan pemandangan sungai yang indah dan juga hutan belantara yang masih sangat alami. Singkat cerita, besok paginya di hari mereka berencana untuk naik gunung, tiba-tiba Donna ini bangun pagi dalam keadaan yang kurang sehat. Entah kenapa kepalanya tuh sakit, nyut-nyutan, pusing, dan juga demam. Pas Barbara tahu kalau Donna ini mendadak sakit, dia merasa agak kecewa. Tapi di satu sisi ya mau gak mau gimana lagi, kalau sakit mah sebaiknya
nggak usah naik gunung. Donna juga merasa nggak enak nih kepada Barbara karena rencana naik gunungnya ini menjadi batal. Ya udah deh, takut-takut Barbara jadi kecewa. Donna akhirnya menyuruh Jim, pacarnya, untuk nemenin Barbara naik gunung. Nah, setelah diskusi lebih lanjut, Jim akhirnya setuju untuk nemenin Barbara naik gunung. Mereka berdua berangkat naik gunung untuk camping. Lalu pada jam setengah 2 siang, masih di hari yang sama, suaminya Barbara ini mendapat telepon dari polisi. Pas diangkat, sang polisi ini bilang ke suaminya Barbara bahwa Barbara telah menghilang. Ketika mendengar panggilan ini ya, suaminya Barbara ini kayak bingung. Kayak kok hilang? Kok bisa hilang? Bukannya dia lagi naik gunung bareng Jim ya? Sang polisi menjawab, mendingan Bapak ke kantor polisi aja ya untuk mendengar langsung penjelasan dari Jim. Ya udah deh, dengan buru-buru tuh suaminya Barbara berangkat menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi ada beberapa anggota polisi dan Jim yang lagi duduk dengan wajah bingung dan pucat. Jim pun akhirnya menceritakan dengan detail perjalanan dia bersama Barbara ketika naik gunung. Dan cuy, jujur ya, ini bener-bener salah satu cerita yang paling aneh nih. Jadi pada saat mereka sampai di base camp, Jim dan Barbara ini bersiap-siap tuh untuk naik gunung. Pada saat persiapan ini, mereka nggak packing banyak barang karena pada dasarnya mereka cuma pengen naik gunung, makan siang di salah satu checkpoint, menikmati pemandangan, lalu turun lagi. Bisa dibilang pendakiannya ini adalah pendakian yang singkat dan juga cepat. Lalu medan yang mereka bakalan tempuh relatif ringan karena tidak begitu menanjak. Jalur trekking pendakian ini cuma ada satu jalur doang dan di setiap 100 meter itu ada semacam pertanda jalan. Kalau mereka jalan aja di jalur trekking sambil juga memperhatikan pertanda jalan, kemungkinan untuk tersesatnya itu sangat kecil. Ya udah deh, dirasa aman dan siap, mereka berdua naik gunung tuh. Selama kurang lebih 2 jam, Barbara dan Jim itu berjalan naik gunung. Pas itu mereka akhirnya tiba di spot yang bernama The Bear Creek Overlook, semacam checkpoint yang terkenal sebagai tempat peristirahatan para pendaki. Di sini mereka istirahat, menggelar tikar, memakan perbekalan, ngobrol-ngobrol sambil juga menikmati pemandangan. Sekitar 30 menit kemudian, dirasa perut mereka udah kenyang, dirasa stamina mereka udah pulih kembali. Mereka berdua akhirnya packing lagi tuh perbekalan mereka. Begitu udah selesai packing, Barbara ini jalan duluan, diikutin oleh Jim yang ada di belakangnya. Nah, jarak antara Jim dengan Barbara itu sekitaran 5-6 meter. Jadi bisa dibilang Jim ini bisa melihat dengan jelas kalau Barbara itu tuh ada di depan dia. Pada saat itu Jim memutuskan untuk balik badan dulu, melihat ke arah pemandangan ya, untuk melihat gunung dan menikmati pemandangan ini sebentar lagi aja sebelum jalan pulang. Jim bersaksi bahwa dia melihat pemandangan itu cuma sekitar 30 detik aja. Dia kayak melihat pemandangan, terus kayak lemesin badan ya, narik nafas panjang dan balik badan lagi. Pas dia balik badan lagi, dia merasa aneh karena di hadapannya dia, Barbara ini udah nggak ada. Jim awalnya merasa belum begitu aneh ya, karena mungkin Barbara jalannya cepet banget nih. Dia udah jalan duluan tuh, udah masuk ke dalam hutan dan hilang dari pandangannya Jim. Ya udah deh, Jim langsung jalan cepat turun ke jalan trekking pendakian. Jalurnya ini sama persis seperti jalur yang dilalui oleh Barbara dan Jim ketika naik tadi. Beberapa saat dia jalan, dia masih belum juga tuh melihat penampakan dari Barbara. Menurut kesaksiannya Jim ya, dia yang lagi jalan turun gunung itu bisa melihat dengan jelas jalur trekkingnya. Jadi Jim kan posisinya nih di atas gitu, dan dari sini dia bisa melihat dengan jelas jalur turun yang bakalan dia tempuh. Dan sepanjang mata memandang, dia tidak melihat sama sekali penampakan dari Barbara. Jim ini merasa mulai tambah aneh karena nggak mungkin dong Barbara ini udah jalan duluan sampai ke bawah. Orang tadi Jim bolak-balik balikin badannya tuh cuma 30 detik kok. Jim pun sekarang balik badan lagi dan jalan naik lagi dia. Dia balik lagi ke spot di mana dia camping bareng dengan Barbara barusan. Pas dia sampai di spot camping, dia melihat arah sekelilingnya dan masih aja nggak kelihatan penampakan dari Barbara. Jim bahkan sempat nengok ke arah tebing karena takutnya Barbara ini loncat ke tebing. Pas dia nengok, nggak ada tuh penampakan dari Barbara. Kecil kemungkinan lah kalau Barbara ini secara random terjun ke tebing. Jim lalu mencari-cari tuh di sekitaran spot camping sambil juga memanggil-manggil Barbara. Dia periksain pohon, semak-semak, pokoknya sekitaran spot camping ini dia panggil-panggil dan cari Barbara. Sekitaran 30 menit Jim mencari, hasilnya adalah Barbara masih juga belum ditemukan. Pas ini Jim langsung merasa aneh dan bingung sendiri karena entah kenapa ya Barbara ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Yang tadinya dia lagi berduaan lagi camping bareng dengan Barbara, tahu-tahu Barbara menghilang begitu aja pas dia balik badan dengan jeda 30 detik doang. Jim pun dengan jalan cepat sambil jogging gitu ya, turun gunung sendirian. Dia pun melaporkan kejadian ini ke base camp.
Jim sempat nanya ke petugas yang di base camp apakah dia melihat Barbara. Tugas base camp bilang dia nggak ngelihat siapa-siapa, baru lo doang nih yang turun dari gunung. Jim pun ke parkiran dan di sana masih ada tuh mobilnya Barbara. Ya udah deh, singkat cerita, Jim langsung menceritakan detail kejadian ini ke base camp dan base camp menelpon polisi untuk meminta bantuan. Polisi pun langsung melakukan pencarian besar-besaran di sekitaran jalur trekking dan juga spot mereka camping. Pas itu polisi membawa anjing pelacak untuk mengendus baunya Barbara. Ketika anjingnya ini dilepas untuk mencari, anjingnya ini kayak lari di jalur trekking lalu kayak stay aja gitu, berputar-putar di spot dimana Barbara terlihat penampakannya terakhir kali oleh Jim. Anjing-anjing pelacak ini kayak bilang bahwa Barbara itu ada di spot ini, tapi semua kru tim pencari itu tahu bahwa di sini tuh jelas-jelas nggak ada Barbara. Di satu sisi juga, polisi juga menginvestigasi Jim karena Jim adalah orang terakhir yang bersama dengan Barbara beberapa saat sebelum menghilang. Jim sempat dipasangin tuh lie detector dan hasilnya adalah Jim berkata jujur. Lalu ceritanya Jim juga konsisten, bahkan detail kejadiannya pun Jim itu masih hafal. Jim juga terlihat bingung, resah, khawatir, merasa bersalah. Pokoknya gelagatnya ini benar-benar sama sekali tidak mencurigakan. Dia juga membantu proses pencarian karena dia juga ingin Barbara ditemukan. Jim itu pengen tahu bagaimana Barbara itu bisa menghilang dalam sekejap. Walaupun begitu, setelah 40 jam dilakukan pencarian besar-besaran menggunakan anjing pelacak, helikopter, menyusuri sungai, bahkan juga menyisir gunung, Barbara masih juga belum ditemukan. Bahkan juga polisi sempat menggali beberapa spot tanah yang ada di gunung karena dugaan mereka bisa jadi Barbara ini terkena longsor tanah lalu terkubur atau bahkan sengaja dikubur oleh Jim. Walaupun begitu, setelah 4 hari melakukan pencarian, Barbara masih belum juga ditemukan. Sampai sekarang gak ada yang tahu bagaimana bisa Barbara menghilang di gunung dalam sekejap mata. So, itu tadi adalah cerita mengenai kasus mengerikan tentang orang yang menghilang di gunung secara misterius. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, lo bisa kunjungi nih video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana, gue membahas burger rasa manusia. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.